Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada Zoom meeting ini. Dan tak lupa pula, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja, kami dari kelompok 2 yang biasa disebut kelompok Gajor Skui akan mempresentasikan metode penghilangan rekursif kiri. Tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Raihan Delendi dengan NIM S1S12090, yang akan membahas tentang pengertian produktif rekursif. Yang kedua ada Laude Muhammad Ilham yang akan membahas perbedaan rekursif kanan sampai kiri. Yang ketiga ada Muhammad Abdillah dengan NIM S1S12080 yang akan membahas aturan produksi rekursif. Selanjutnya yang keempat ada Muhammad Ikhwan dengan NIM S1S12082 yang akan membahas kenapa rekursif kiri harus dihapus. Dan yang kelima ada Warham Aliansa dengan NIM S1S120-102. Dia akan membahas tahapan penghilangan rekursif kiri. Dan yang keenam ada Waude Nailan Tanggu dengan NIM S1S120-096 yang akan membahas contoh dari kasus penghilangan rekursif kiri. Yang ketujuh ada Muhammad Fauzansyah bin Hafar dengan NIM S1S118-026. Dia akan membahas contoh 2 kasus penghilangan rekursif kiri. Yang ke-8 ada Waude Siti Nurhalisa yang akan membahas latihan soal rekursif kiri dengan NIM S1S120-100. Dan yang terakhir ada Muhammad Nur Ihsan dengan NIM S1S120-036 yang akan membahas penerapan rekursif kiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja pada materi saya, yaitu pengertian produktif rekursif. Apa yang dimaksud dengan pengertian produktif rekursif? Yaitu suatu aturan yang memiliki ruas kanan hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Kalau pada kata-kata ini saja kita kurang mengerti, maka saya akan berikan contohnya. Nah, contohnya di sini. Jadi kata-katanya suatu aturan yang memiliki ruas kanan hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Nah, ruas kanan di sini ada A beta dan ruas kiri ada A. Ruas kiri tadi penjelasannya memuat hasil dari produksi ruas kiri. Nah, di sini ruas kirinya ada A besar dan ruas kanannya ada A besar juga. Nah, kita berpatok pada pengertiannya tadi. Suatu aturan yang memiliki ruas kanan hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Nah, di sini ruas kanan hasil produksi tak mempunyai variabel yang sama dengan ruas kiri. Maksud saya di sini ruas kanan telah mempunyai variabel yang sama dengan ruas kiri. Jadi bisa disebut dengan bentuk aturan produksi. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan lebih dalam, akan lebih rinci dijelaskan oleh anggota kelompok saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Muhammad Ilham dengan NIM S1S120-030. Materi yang saya akan bawakan adalah perbedaan rekursif kanan dan rekursif kiri. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, produksi yang rekursif kiri menyebabkan pohon penurunannya tumbuh ke kiri, sedangkan produksi yang rekursif kanan menyebabkan pohon penurunannya tumbuh ke kanan.
Kemudian pertanyaan lainnya di sini, aturan produksi dikatakan rekursif kiri jika awal hasil produksi mengandung variabel yang sama dengan ruas kiri, sedangkan aturan produksi dikatakan rekursif kanan jika pada akhir hasil produksi mengandung variabel yang sama dengan ruas kiri. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh. Ketika S menghasilkan SA dan posisi S berada pada awal hasil produksi, maka dia rekursif kiri karena variabel yang sama dengan ruas kiri itu terdapat di awal hasil produksi. Kemudian jika S menghasilkan AS, maka dia ini adalah rekursif kanan karena akhir hasil produksi mengandung variabel yang sama dengan ruas kiri. Seperti ini, S menghasilkan AS. Nah, akhir hasil produksi mengandung variabel yang sama dengan ruas kiri, yaitu S juga. Kemudian ada lagi contoh di sini, A menghasilkan BDA. Tetap jika akhir dari hasil produksi ini sama dengan ruas kiri, maka dia adalah rekursif kanan. Sebaliknya, jika awal dari hasil produksi itu sama dengan ruas kiri, maka dia adalah rekursif kiri. Sekian materi dari saya. Baik, materi selanjutnya ini adalah aturan produksi rekursif. Terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan apa itu aturan produksi rekursif, langkah baiknya saya perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM SHT12080. Nah, lanjut dari materi aturan produksi rekursif, yaitu kita bisa tahu kalau aturan produksi rekursif itu adalah suatu aturan produksi variabel ruas kiri menghasilkan variabel sama pada ruas kanan. Nah itu kalau pengertian dari aturan produksi rekursif saja. Sedangkan di materi saya ini adalah aturan produksi rekursif kiri. Nah, ada penambahan kata kirinya. Oke. Nah, seperti kita lihat pada gambar di sini, ini simbol variabel A menghasilkan ini menghasilkan turunan A pada aturan produksi. Nah, ini simbol variabel A itu menghasilkan simbol variabel A, dia itu sama yang ada pada aturan produksi ini. Jadi ketika A ini simbol variabel A ini simbol variabelnya menghasilkan yang sama, baru pada ini simbol variabel yang sama ini baru posisinya berada pada urutan paling kiri. Nah, itu bisa disebut dengan rekursif kiri. Seperti pada gambar ini A menghasilkan A pada posisi aturan produksinya. Nah, kita lihat seperti pada contoh di kanannya ini 4 adalah contoh rekursif kiri. Nah, saya jelaskan dari yang pertama itu adalah S menghasilkan SD. Nah, seperti gini. Ini kan simbol variabelnya sama sini, menghasilkan S menghasilkan SD. Nah, simbol variabel S-nya ini berada pada ruas paling kiri. Nah, di sini ini adalah contoh rekursif kiri. Nah, gini teman-teman. Yang kedua sini ada B itu menghasilkan BAD seperti yang di atas, yaitu simbol variabelnya berada pada urutan ruas paling kiri. Jadi dia bisa disebut dengan rekursif kiri. Oke. Nah, selanjutnya C di sini menghasilkan CBD sama dengan SB-nya di sini, S dan B-nya. Dia pokoknya selama simbol variabelnya itu berada pada urutan ruas paling kiri, itu bisa disebut dengan rekursif kiri. Nah, maupun dengan D ini sama saja dengan SBC. Oke teman-teman. Nah, ini untuk aturan produksi rekursif kiri. Selanjutnya kita masuk ke aturan produksi rekursif kanan.
Nah, aturan produksi rekursif kanan ini hampir sama saja dengan aturan produksi rekursif kiri. Hanya dia membedakan adalah kebalikannya saja. Rekursif kiri dia simbolnya A ini menghasilkan simbol variabelnya lagi A, tapi dia ini untuk yang kiri berada pada ruas kiri. Nah, sedangkan kalau yang kanan ini seperti gambar di sini. A itu menghasilkan aturan produksinya ini, baru dia simbol variabelnya itu berada pada ruas kanan. Nah, ini kayak gambar samping ini kan simbol variabelnya ini berada pada ruas kanan ini. Yang kirinya ini ada beta ini. Nah, jadi sini simbol A menghasilkan beta A lagi. Seperti kita masuk ke contohnya yang ada di sebelah kanan ini adalah contoh-contoh dari rekursif kanan. Nah, dia ini kebalikan semua dari rekursif kiri. S menghasilkan DS. Simbolnya itu berada pada ruas paling kanan, simbol variabelnya. Jadi di sini kita bisa bilang dia itu rekursif kanan. Nah, sama halnya saja dengan B menghasilkan ADB. Untuk B simbol variabelnya ini dia berada pada ruas paling kanan. Jadi maupun C dan D itu sama saja. Jadi kita bisa mengetahui bahwa dimanapun terletak simbol variabelnya, disitulah kita bisa mengetahui bahwa dia itu adalah rekursif kanan atau rekursif kiri, tergantung dari letak variabelnya, dari simbol variabelnya. Nah, ini rekursif kiri ya. Kita bisa bedakan rekursif kiri dia berada pada ruas sini. Ini berada pada ruas paling kiri. Nah, sedangkan rekursif kanan dia berada pada ruas paling kanan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM 1S12082. Di sini saya akan menjelaskan kenapa rekursif kiri harus dihapus. Nah, ada beberapa alasan rekursif kiri harus dihapus, yaitu yang pertama, dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tidak diinginkan. Yang kedua, untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan loop. Dan yang ketiga, memungkinkan suatu tata bahasa konteks diubah ke dalam bentuk normal graded. Jadi suatu tata bahasa konteks untuk diubah ke dalam bentuk normal graded itu ada beberapa persyaratannya, di mana salah satunya yaitu tidak bersifat rekursif kiri. Nah, kemudian berikutnya di poin pertama tadi saya menyebutkan dalam tata bahasa bebas konteks rekursif kiri tidak diinginkan. Ini dikarenakan untuk menghindari loop, di mana ini merupakan masalah utama yang menyebabkan rekursif kiri dihapus, yaitu untuk menghindari penurunan terus-menerus tanpa henti. Oleh karena itu, rekursif kiri harus dihapus. Itu saja alasan kenapa rekursif kiri harus dihapus. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Walkom Aliansa dengan NIM S1S12102. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan kehilangan rekursif kiri. Pada tahapan kehilangan rekursif kiri dimulai dengan menentukan apakah Swift mengandung asupan produksi yang rekursif kiri atau tidak. Pada tahapan ini, kita akan memilah apakah dia aturan produksi yang rekursif kiri atau tidak rekursif kiri. Jika kalau dia tidak rekursif kiri, dia akan melewati jalur yang hijau ini dan langsung menghasilkan safety bebas dari aturan produksi yang rekursif kiri, karena dia sudah dari tidak rekursif kiri dari sananya. Oke, untuk bagaimana jika dia rekursif kiri? Kalau dia rekursif kiri akan melewati jalur yang berapa ini, yang dimana dia akan melewati tahapan, yang dimana tahapan ini kita akan
pada tahapan ini akan melakukan pengertian dan munculkan aturan produksi yang baru dan simbol variabel yang baru. Dengan tahapan ini, suatu aturan produksi yang rekursif query akan menghasilkan suatu aturan produksi yang bebas dari rekursif query atau tidak rekursif query. Oke, kita masuk di slide selanjutnya. Tahapan penghilangan rekursif query ini saya membaginya atas 4 tahapan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tahapan 1, di mana tahapan 1 ini kita akan pisahkan aturan produksi yang rekursif query atau tidak. Di sini ada contoh atau gambaran umum tentang rekursif query dan tidak. Yang dimana rekursif query ini seperti kita ketahui bersama, yang dimana rekursif query nilai A di sini akan sama dengan nilai A juga di sini yang paling ujung query di query dia, karena dia rekursif query, dan ada bilangan di belakangnya. Kita simbolkan saja dengan A1, A2, A3 dan sampai AN. Oke. Dan aturan produksi yang tidak rekursif query ini seperti kita ketahui bersama, yang tidak rekursif query adalah bilangan yang A-nya bukan di ujung query, bisa di tengah dan bisa di belakang. Misalnya saja ini A, bilangan tersebut kita misalkan saja dengan B delta 1, delta 2, delta 3 dan PM. Oke, kita masuk di slide selanjutnya. Oke, yang pada tahapan kedua ini, dari hasil langkah 1 tentukan A1, A2, A3, AN, dan delta 1, B2, delta 2, delta 3 dan sampai BM. Dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas query yang sama. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, untuk menentukan A1, A2, A3 ini adalah bilangan yang di belakang. Bilangan apapun yang di belakang A ini bisa kita simpulkan dengan A1, dan bilangan apapun yang di delta 1 di nilai 1 ini kita bisa simpulkan dengan delta 1 sampai delta 2, delta 3 sampai PM. Oke. Kita masuk di slide selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga. Pada tahapan ketiga ini, yaitu lakukan pengertian aturan produksi yang rekursif query menjadi seperti berikut. Seperti kita ketahui bersama, kalau yang rekursif query yang tadi bisa kita lihat itu yang A kita tandai A1, A2, A3, dan yang tidak rekursif query dia ialah kita simbol dengan delta. Oke. Terlebih dahulu kita akan mengganti A ini menjadi tidak rekursif query dan kita menambahkan simbol Z di belakangnya, yang dimana tadi yang tidak rekursif query kita simbolkan dengan B1, kita simbolkan dengan simbolkan tadi dengan B1, B2, B3 dan PM. Terlebih dahulu kita akan menambahkan Z di belakangnya dari B1 Z, B2 Z, B3 Z. Sel ini adalah simbol, kita bisa mengganti dengan bilangan apapun dan yang kedua ini Z kita bisa menghasilkan bilangan yang rekursif query tadi, yang dimana yang belakang
yang dimana nilainya A1, A2, A3 sampai AN. Set juga bisa menghasilkan A1 ini di belakangnya, yaitu menghasilkan A1Z, A2Z, A3Z sampai ANZ. Jadi ada 3 keluaran yang bisa kita hasilkan, tapi menambahkan variable set. Kita bisa baca caption di bawah. Penggantian dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol keluar security yang sama. Bisa muncul di simbol variable baru C1, C2, dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya variabel yang menghasilkan produksi yang security. Oke. Untuk yang tahapan terakhir yaitu hasil akhir berupa aturan produksi yang pengertian ditambah dengan aturan produksi semula yang tertutup security. Oke, untuk hasil akhir ini ada 4 outputan. Yang di sini sudah ada 3 inputan. Kita bisa menambahkan satu lagi seperti tahapan yang keempat, yaitu menambahkan dengan produksi semula yang tertutup security. Yang dimana untuk ini kita bisa menambahkan dengan A menghasilkan B1, bisa bilangan keempat ini yaitu A akan menghasilkan B1 atau B2 sampai B3 sampai BM, dimana di sini ada 4 outputan, yaitu satu ini B1 Z, B2 Z, B3 Z, dan BM Z. Dan yang kedua ini bisa di sini yang tanpa Z, yaitu B1 biasa, B2, B3 sampai BM, dan B3 itu yang Z biasa yang akan menghasilkan A1 atau A2, A3 dan AN, dan Z akan menghasilkan A1Z, A2Z, A3Z dan ANZ, dimana ini ada 2 inputan, yaitu yang tidak tertutup security yang biasa dan yang memakai Z yang tertutup security biasa dan tertutup security yang memakai Z. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk metode tahapan kehilangan tertutup security. Untuk memahami lebih lanjut tentang metode ini, kita bisa masuk di tuntut soal. Oke, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wadidina Nantamo dengan NIM S1S1 Baik, materi selanjutnya yaitu contoh kasus pertama pada pemilihan recursive query. Contohnya S menghasilkan SAB atau S menghasilkan ASC atau S menghasilkan BD atau S menghasilkan FF atau S menghasilkan SBD. Yang pertama yaitu kita menentukan aturan produksi yang recursive query dan tidak. Aturan produksi yang recursive query yaitu S menghasilkan SAB atau S menghasilkan SBD, dan aturan produksi yang tidak recursive query yaitu S menghasilkan S menghasilkan ASC atau S menghasilkan DD atau S menghasilkan FF. Kenapa S disebut recursive query? Karena simbol variabel S ditentukan dengan variabel yang sama dan dia berada di daerah paling kiri. Terus yang kedua yaitu kita menentukan alfa dan beta dari aturan produksi recursive query. Nah, alfa yang untuk rekursif dan beta untuk yang tidak rekursif. Di
Ini hasil penentuan dari alfa, itu A1 sama dengan AB dan A2 sama dengan BD. Terus untuk hasil penentuan beta, sin B1 sama dengan ASC, B2 sama dengan BB, dan B3 sama dengan FF. Ketiga yaitu lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Untuk memiliki simbol ruas kiri S menghasilkan SAB atau S menghasilkan SBD, digantikan oleh S menghasilkan ASC Z1 atau S menghasilkan DD Z1 atau S menghasilkan FF Z1. Dan yang kedua, Z1 menghasilkan AB atau Z1 menghasilkan BD. Dan yang kedua, Z1 menghasilkan AB Z1 atau Z1 menghasilkan BD Z1. Nah, yang keempat yaitu hasil akhir setelah menghilangkan rekursif kiri. Digantikan oleh yang pertama S menghasilkan ASC atau S menghasilkan BD atau S menghasilkan FF. Yang kedua, S menghasilkan ASC Z1 atau S menghasilkan BD Z1 atau S menghasilkan FF Z1. Dan yang ketiga, Z1 menghasilkan AB atau Z1 menghasilkan BD. Dan yang keempat, Z1 menghasilkan AB Z1 atau Z1 menghasilkan BD Z1. Saya kembalikan ke moderator. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Syah dengan NIM S1S118.026. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu contoh kedua dari kasus penghilangan rekursif kiri. Dalam hal ini terdapat aturan produksi, yaitu A menghasilkan A besar A kecil atau AC atau CA. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan aturan produksi yang rekursif kiri dan tidak rekursif kiri. Aturan produksi yang rekursif kiri, kita mendapatkan A menghasilkan yaitu A besar A kecil, dan yang tidak rekursif kiri yaitu AC dan CA. Langkah kedua yaitu menentukan alfa dan beta. Dalam hal ini alfa yaitu aturan produksi yang rekursif kiri dan beta adalah yang tidak rekursif kiri. Kita dapatkan A alfa sama dengan A, beta 1 yaitu AC dan beta 2 yaitu CA. Langkah ketiga yaitu lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. A menghasilkan A besar A kecil dan digantikan oleh yang pertama A menghasilkan AC Z1 atau CA Z1, kemudian Z1 menurunkan A dan Z1 menurunkan A Z1. Kemudian hasil akhir setelah penghilangan rekursif kiri yaitu A menghasilkan AC atau CA, kemudian digabungkan dengan yang kita lakukan pergantian aturan produksi yang rekursi kiri tadi, yaitu menghasilkan ini A menghasilkan AC atau CA, A menghasilkan AC Z1 atau CA Z1, kemudian Z1 menurunkan A dan Z1 menurunkan A Z1. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Nurhalisa dengan NIM S1S12106. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang latihan soal rekursif kiri. Langsung aja ke soalnya. Lakukan penghilangan rekursif kiri pada tata bahasa konteks berikut. A besar menghasilkan A besar atau A kecil atau A kecil, B besar C kecil. Oke, langsung jawabannya. A besar menghasilkan A besar atau A kecil atau A kecil, B besar C kecil. Produksi yang rekursif kiri, A besar menghasilkan A besar atau A kecil. Produksi yang tidak rekursif kiri,
A besar menghasilkan ABC. Produksi A. A1 atau alfa sama dengan A. B1 atau beta sama dengan ABC. Ubah produksi A besar menghasilkan A besar atau A kecil atau A B kapital C kecil menjadi yang pertama A besar menghasilkan beta 1Z atau beta 2Z. A besar menghasilkan ABCZ. Yang B-nya Z menghasilkan alfa 1 atau alfa 2. Z menghasilkan A. Untuk yang C-nya Z menghasilkan alfa 1Z atau alfa 2Z. Z menghasilkan AZ. Hasil akhirnya A besar menghasilkan ABCZ. Z menghasilkan A kecil atau AZ. Oke, saya serahkan kepada moderator. Saya Muhammad Riksan dengan NIM S1T120036. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan untuk latihan soal penghilangan rekursif kiri untuk soal kedua. Di sini kita akan melakukan penghilangan rekursif kiri pada tata bahasa konteks berikut. Bisa kita lihat di layar. Jadi di sini ada S dan A. Jadi S menghasilkan SAB atau SB atau CA, dan A menghasilkan A besar A kecil atau A atau BD. Oke. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Di sini untuk langkah pertama yaitu tentukan aturan produksi yang rekursif kiri dan tidak rekursif kiri. Mungkin bisa kita lihat untuk rekursif kiri sendiri pengertiannya bagaimana. Jadi rekursif kiri sesuai dengan pengertian yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu hasil dari aturan produksi di mana simbol yang menghasilkan itu berada pada sebelah kiri dari hasil produksinya. Jadi kalau kita bisa lihat di layar sini, jadi S menghasilkan SAB atau SB atau CA, yang mana rekursif kiri sesuai yang ada pada langkah pertama di sini, yaitu tentukan aturan produksi yang rekursif kiri dan tidak. Jadi yang mana yang rekursif kiri, yang mana yang tidak. Di sini sesuai pengertian yang telah saya jabarkan sebelumnya yang sudah saya ulang. Jadi untuk yang rekursif kiri itu adalah SAB atau SB. Jadi ini yang rekursif kiri untuk S ya. Kenapa S menghasilkan SAB atau SB itu rekursif kiri? Karena S berada pada sisi kirinya yang hasil dari produksinya sendiri. Bisa kita lihat di sini S-nya. Ya di sini S-nya. S juga berada pada sebelah kiri hasil produksinya, baik untuk SAB atau SB. Makanya dia disebut sebagai rekursif kiri. Begitupun juga dengan A. A juga berada untuk A besarnya ada juga pada sebelah kiri hasil produksinya, maka ini yang disebutlah rekursif kiri. Jadi selain dari itu tidak rekursif kiri. Lihat di sini. Di sini ada 3 hasilnya dari S. Jadi yang ada 2 yang rekursif kiri, sedangkan untuk yang A dia cuma 1 ya yang rekursif kiri. Nah itu yang kita tentukan, yang rekursif kiri yang mana, yang tidak yang mana. Karena S menghasilkan tadi ada hasil produksinya ada 3, yang rekursif kiri 2 sesuai yang di sini ada 2, sedangkan yang tidak rekursif kiri 1. Sedangkan untuk A yang rekursif kiri hanya 1, sedangkan yang tidak ada 2. Kita lanjut. Nah, setelah itu sesuai dari langkahnya, tentukan alfa dan beta dari aturan produksi rekursif kiri yang tidak rekursif kiri. Nah, alfa untuk S kita tentukan AB. Dari mana bisa kita ambil AB? Jadi kan kita tulis dulu di sini ya. Jadi yang rekursif kiri yaitu SAB atau SB. Nah,
kita ambillah alfanya, alfa 1 itu kita ambil untuk yang ini yang menjadi alfa 1, bisa kita lihat di sini kan. Nah sedangkan alfa 2 ini sama-sama kita hapus yang S-nya yang kita tidak inginkan, yaitu S kan ini tidak kita inginkan ini. Nah kita ambillah SAB, kita buang S-nya jadi AB, kita menjadi alfa 1, dan SB yang tidak kita inginkan juga S-nya kita buang, sisa B, itulah yang menjadi alfa 2. Nah sedangkan ini alfa untuk S. Jadi alfa itu adalah aturan produksi yang rekursif kiri. Nah alfa untuk A yang bagaimana? Kan untuk yang rekursif kirinya tadi yang A kan dia begini. Untuk rekursif kirinya itu A besar A kecil. Nah yang kita tidak inginkan itu adalah A besarnya, berarti ini yang kita hapus, jadi yang tersisa adalah A kecil. Inilah yang menjadi alfa atau aturan produksi yang rekursif kiri untuk A besar. Jadi alfa untuk S ada 2, sedangkan alfa untuk A ada 1. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Belum ya untuk yang betanya. Jadi untuk yang betanya kan alfanya tadi aturan produksi yang rekursif kiri. Nah untuk yang tidak rekursif kiri itu kita simbolkan dengan beta. Nah beta ini yang kita ambil dari yang tidak rekursif kiri itu, jadi beta untuk S kan untuk yang tidak rekursif kirinya kan cuma CA, sesuai kan yang di sini. Sedangkan beta yang tidak rekursif kirinya untuk A ada 2, yaitu A dan BD. Nah inilah yang kita ambil, kita simbolkan sebagai beta 1 dan beta 2. Ini beta 1 ada 2 berarti beta 1-nya S dan beta 1-nya A. Begitupun juga dengan alfa sebelumnya, tapi di sini kan kita bisa bedakan sendiri yang mana untuk S, yang mana untuk A. Jadi beta untuk 1 itu untuk yang S, CA, karena tidak rekursif kiri. Sedangkan yang tidak rekursif kirinya untuk yang simbol A ada 2, A dan BD. Bedanya dengan yang alfa tadi, kita tidak perlu hapus salah satu simbol. Beda dengan yang alfa sebelumnya kan kita hapus simbolnya, kemudian kita masukkan sebagai simbol alfa 1, alfa 2 dan seterusnya. Kali ini kita tinggal ubah saja simbolnya. Nah langkah selanjutnya yang kita bisa lihat sendiri di layar secara sama-sama, yaitu lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Nah, untuk yang memiliki simbol ruas kiri S, ini kan yang kita ambil tadi dari langkah pertama, rekursif kirinya yang ruas S. Nah ini kita akan gantikan oleh CAZ1, dimana apa itu maksudnya CAZ1 bagaimana? Karena CAZ1 ini kita bisa lihat di slide selanjutnya ini. CAZ1 itu kita ambil CA-nya. CA-nya itu dari mana CA-nya? CA-nya ada pada sini, CA. Jadi yang tidak rekursif kirinya untuk ruas S itu CA. Nah CA ini kita akan gantikan yang rekursif kiri, yaitu SAB dan SB kita akan gantikan dengan CA, tapi kita simbolkan di belakangnya Z1. Maksudnya Z1 itu apa? Z1 itu itulah yang kita ambil tadi dari alfa 1 dan alfa 2, yaitu ya sama ini sebenarnya yang kita ambil tadi. Untuk Z1 hanya kita buang S-nya, yang kita tidak inginkan rekursif kirinya yaitu S, simbol S yang menjadi AB atau B. Nah Z1 juga menghasilkan, kita tambahkan Z1 di belakang yaitu AB Z1 atau B Z1. Ini untuk simbol ruas kiri S. Jadi kita ganti dulu dengan S yang tidak rekursif kiri. Jadi yang rekursif kiri tidak digantikan dengan yang tidak rekursif kiri, yaitu CA, tapi kita tambahkan Z1. Maksudnya apa? Agar tidak menambah atau menghapus salah satu hasil produksi. Jadi ini tetap sama ini CAZ1. Kenapa? Karena Z1 itu berisikan dua hasil produksi yang berasal dari sini juga. Hanya kita hapus simbol S-nya, itu bedanya. Simbol S-nya ini kan yang kita tidak inginkan ini berada pada sisi kirinya, karena itulah yang menjadi substansinya rekursif kiri yang kita ingin hilangkan. Nah ini untuk simbol ruas kiri S. Nah sedangkan untuk simbol ruas kiri A, kita bisa lihat di sini kan A yang rekursif kirinya kan tadi A besar A kecil saja. Berarti ya kita akan gantikan ini jadi 2 ya, tidak rekursif kiri, yaitu A dan BD. Kita tambahkan Z2, di mana maksudnya Z2 ini Z2 ini A kecil. Ini A kecil ini dari mana? A kecil ini dari beta 1, dan beta 1 itu berasal dari sini, namun dihilangkan yang simbol yang tidak diinginkan yaitu A.
berarti AZ2 atau BDZ2 tidak menghapus atau menambah sama sekali nilai. Karena Z2 ini, karena A atau BD kita tambahkan Z2, dan Z2 ini berisikan A. A kecil ini berasal dari simbol yang rekursif kiri. Berarti kita tidak menambah atau menghapus selain menghilangkan rekursif kiri yang tidak kita inginkan. Nah, setelah itu Z2 ini juga menghasilkan AZ2. Jadi setelah dari kita tentukan dari penggantian ini, kita bisa temukan hasil akhir. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi untuk yang S menghasilkan CA dan A menghasilkan A atau BD. Ini yang tidak rekursif kiri. Jadi S untuk CA yang sesuai langkah pertama ini tidak rekursif kirinya. Nah, S nanti kita akan gantikan dengan CAZ. Z1. Z1 inilah yang berasal dari alfa 1 dan alfa 2. Alfa 1 dan alfa 2 berasal dari S itu sendiri. Jadi dia akan kembali. Jadi tidak akan menghapus salah satu nilai selain menghilangkan rekursif kirinya. Nah, setelah itu kita tambahkan AB1 atau BZ1. Begitupun juga dengan A. Yang A juga kita tambahkan yang tidak rekursif kiri itu AZ2 atau BDZ2, dan Z2 itu berisi A. Jadi salah satu hasil produksi yang telah dihilangkan rekursif kirinya yaitu A besar, karena aslinya kan dari A besar A kecil. Kemudian Z2 itu berisikan AZ2. Jadi itulah hasil akhir dari ada dua untuk S dan A yang sama-sama menghasilkan hasil produksi. Dan berikutlah hasil akhirnya setelah kita menghilangkan rekursif kirinya. Jadi untuk dari saya itu saja mungkin sekalian menjadi bagian penutup dari materi penghilangan rekursif kiri kami dari kelompok 2 Gacor Skui. Mohon pamit undur diri, sekiranya untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.